Selamat datang di channel godong.id. Di video kali ini kita akan membahas tentang personalized marketing, strategi yang sedang naik daun untuk meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pelanggan. Di sini saya Dio dari godong.id akan menemani Anda untuk mempelajari bagaimana cara memanfaatkan data untuk menyampaikan pesan yang tepat kepada audiens Anda. Personalized marketing adalah salah satu strategi marketing yang dilakukan dengan cara menyesuaikan brand message atau marketing communication dengan calon pelanggan atau target market bisnis Anda berdasarkan data. Sehingga strategi ini sering juga dikenal dengan istilah marketing personalization atau one-to-one marketing. Tujuan menjalankan strategi ini adalah untuk membuat engagement dengan pelanggan atau calon pelanggan melalui cara berkomunikasi bisnis Anda yang sifatnya personal. Sehingga hal ini akan terciptanya customer engagement. Ini terjadi karena prospek akan merasa bahwa promosi bisnis Anda yang mereka terima memang sesuai dan dibuat khusus untuk mereka. Pemanfaatan data customer menjadi elemen penting yang harus bisnis Anda maksimalkan. Dengan adanya data mengenai customer, maka Anda akan lebih mudah dalam menyusun marketing campaign yang sesuai dengan sasaran target market bisnis Anda. Manfaat personalized marketing. Sekarang mari kita lihat beberapa manfaat utama dari personalized marketing secara lebih mendalam. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan pelanggan. Dengan pendekatan personalisasi, setiap pelanggan mendapatkan pesan yang sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Ketika pelanggan merasa dipahami, mereka cenderung untuk berinteraksi lebih aktif dengan konten yang disajikan, baik itu mengeklik link, membaca email, maupun meninggalkan komentar di sosial media. Banyak studi menunjukkan bahwa email yang dipersonalisasi memiliki tingkat pembukaan yang lebih tinggi dan menghasilkan klik yang lebih banyak. Yang kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang merasa bahwa brand mengerti dan menghargai kebutuhan mereka cenderung untuk menjadi pelanggan setia. Dengan memberikan pengalaman yang disesuaikan, pelanggan akan memiliki hubungan emosional yang lebih dalam dengan brand, membuat mereka kembali lagi untuk pembelian berikutnya. Yang ketiga, meningkatkan konversi dan penjualan. Pesan yang relevan dan tepat sasaran tidak hanya meningkatkan keterlibatan, tetapi juga mendorong keputusan pembelian. Ketika pelanggan mendapatkan rekomendasi produk yang benar-benar sesuai dengan preferensi mereka, peluang mereka untuk membeli produk tersebut meningkat secara signifikan. Yang keempat, efisiensi pengeluaran pemasaran. Personalized marketing memungkinkan Anda menargetkan audiens yang tepat. Dengan menyaring siapa yang benar-benar tertarik, Anda tidak perlu membuang sumber daya untuk menjangkau pasar yang tidak relevan. Banyak kampanye digital marketing yang menunjukkan penurunan biaya per akuisisi atau CPA dengan pendekatan personalisasi. Langkah-langkah menerapkan personalized marketing. Yang pertama, mengumpulkan data pelanggan. Data adalah fondasi dari strategi ini, mulai dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti website, analytics, media sosial, dan sistem CRM. Informasi yang dikumpulkan bisa berupa data demografis, seperti usia, lokasi, jenis kelamin, hingga riwayat pembelian. Gunakan metode seperti survei, analitik web, hingga formulir pendaftaran untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Yang kedua, menganalisis data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk menemukan pola dan insight. Tools seperti Google Analytics, CRM, dan platform analitik lainnya sangat berguna untuk mengidentifikasi tren, perilaku, dan preferensi pelanggan. Contohnya, menganalisis data untuk melihat produk apa yang paling sering dilihat atau dibeli, sehingga dapat digunakan untuk segmentasi dan personalisasi. Yang ketiga, segmentasi pelanggan. Tidak semua pelanggan memiliki kebutuhan yang sama. Segmentasikan audiens berdasarkan kriteria seperti perilaku pembelian, minat, dan demografi. Seperti membuat segmen pelanggan baru berdasarkan produk yang pernah mereka beli atau halaman yang sering mereka kunjungi. Segmentasi yang tepat memungkinkan Anda untuk membuat pesan yang lebih relevan bagi setiap kelompok. Yang keempat, personalisasi konten dan penawaran. Dengan data yang sudah tersegmentasi, Anda bisa mulai menyesuaikan konten yang akan disampaikan. Ini mencakup email marketing, iklan digital,
hingga rekomendasi produk di website. Dan yang terakhir, evaluasi dan optimalisasi. Terakhir, penting untuk selalu mengevaluasi hasil dari kampanye personalisasi yang ada. Pantau metrik seperti engagement rate, tingkat converse dengan menggunakan data feedback untuk melakukan perbaikan dan penyelesaian berkelanjutan. Contohnya, menggunakan A atau B testing untuk mengetahui versi pesan mana yang lebih efektif, atau menganalisis kampanye yang berjalan untuk menemukan area yang perlu diperbaiki. Studi kasus dan contoh penerapan. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata, mari kita lihat beberapa contoh perusahaan besar yang telah sukses menerapkan personalized marketing. Yang pertama, ada Netflix. Netflix merupakan platform streaming yang sangat bergantung pada data untuk menciptakan pengalaman penonton yang personal. Dengan jutaan pengguna di seluruh dunia, Netflix harus memastikan setiap rekomendasi yang diberikan sesuai dengan preferensi unik tiap pengguna. Pengumpulan data. Netflix mengumpulkan data secara mendalam dari setiap interaksi pengguna, termasuk riwayat tontonan, rating, durasi penayangan, dan perilaku pencarian. Setiap klik, tampilan, dan waktu tonton direkam untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang preferensi pengguna. Kemudian analisis data dan algoritma. Menggunakan algoritma machine learning yang canggih, Netflix menganalisis pola-pola tontonan dan kebiasaan pengguna. Algoritma tersebut tidak hanya menentukan genre atau jenis film yang disukai, tapi juga menyesuaikan elemen visual seperti thumbnail yang dioptimalkan melalui A atau B testing untuk meningkatkan daya tarik keterlibatan. Kemudian implementasi personalisasi. Berdasarkan hasil analisis, Netflix menyusun halaman utama yang dinamis, di mana daftar rekomendasi disusun secara individual untuk setiap pengguna. Setiap pengguna melihat urutan konten yang berbeda sesuai dengan preferensi dan sejarah penontonnya. Selain itu, Netflix juga sering melakukan eksperimen untuk melakukan variasi tampilan yang memberikan dampak terbesar terhadap keterlibatan pengguna. Hasil dan dampak. Pendekatan ini menghasilkan tingkat retensi yang tinggi karena pengguna merasa bahwa setiap rekomendasi adalah dibuat khusus untuk mereka. Selain itu, personalisasi juga mendorong penemuan konten baru, sehingga meningkatkan keseluruhan waktu penonton dan kepuasan pengguna. Yang kedua yaitu Amazon. Amazon dikenal sebagai raksasa e-commerce yang menggunakan data secara intensif untuk menciptakan pengalaman belanja yang sangat personal. Sistem rekomendasi Amazon memainkan peran penting dalam mendorong penjualan dan menjaga pelanggan tetap terlibat. Pengumpulan data. Amazon mengumpulkan data dari berbagai interaksi pengguna, mulai dari riwayat pencarian, produk yang dilihat, hingga item yang ditambahkan ke keranjang atau wishlist. Data ini mencakup perilaku belanja yang sangat rinci dan informasi demografis. Kemudian, analisis data dan teknologi rekomendasi. Dengan menggunakan metode collaborative filtering dan algoritma machine learning, Amazon menganalisis perilaku pelanggan untuk mengidentifikasi pola-pola pembelian dan preferensi produk. Algoritma ini kemudian memprediksi produk yang memungkinkan besar menarik bagi pengguna berdasarkan perilaku serupa dari pelanggan lain. Implementasi personalisasi. Produk yang direkomendasikan tampil pada beberapa area strategis di website seperti customers who bought this item also bought atau recommended for you. Rekomendasi ini ditampilkan secara real time sehingga memberikan pengalaman belanja yang dinamis dan relevan. Selain itu, Amazon juga menyesuaikan email marketing dan notifikasi berdasarkan riwayat belanja sehingga meningkatkan kemungkinan konversi. Dan selanjutnya ada hasil dan dampak. Rekomendasi yang dipersonalisasi diketahui menyumbang persentase signifikan dari total penjualan Amazon. Sistem ini tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga memperkuat loyalitas pelanggan dengan menghadirkan pengalaman belanja yang konsisten dan relevan. Yang ketiga, ada Tokopedia. Tokopedia sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Tokopedia menghadapi tantangan untuk bersaing di pasar yang sangat kompetitif. Dengan basis pengguna yang luas, Tokopedia mengadopsi strategi personalized marketing untuk meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pelanggan. Pengumpulan data. Tokopedia mengumpulkan data dari aktivitas pengguna di platform, termasuk pencarian produk, klik, riwayat pembelian, dan interaksi di aplikasi. Data geografis juga dikumpulkan untuk menyesuaikan penawaran berdasarkan lokasi pengguna. Selanjutnya, analisis data dan teknologi. Menggunakan teknologi machine learning,
Tokopedia menganalisis data yang terkumpul untuk memahami preferensi dan perilaku pengguna. Analisis ini membantu dalam mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen-segmen yang lebih spesifik, sehingga memudahkan pembuatan pesan dan penawaran yang tepat sasaran. Implementasi personalisasi. Tokopedia mengintegrasikan personalisasi dalam berbagai aspek. Yang pertama, rekomendasi produk. Penampilan produk di halaman utama dan kategori disesuaikan berdasarkan riwayat penjelajahan dan pembelian. Yang kedua, email dan notifikasi. Promosi dan penawaran khusus dikirimkan melalui email atau notifikasi aplikasi yang disesuaikan dengan preferensi masing-masing pengguna. Dan yang terakhir, penawaran lokal. Dengan data lokasi, Tokopedia dapat menampilkan penawaran atau promosi yang relevan secara geografis. Selanjutnya, hasil dan dampak. Pendekatan ini meningkatkan engagement dan membuat pengguna merasa bahwa setiap interaksi di platform terasa lebih personal. Hasilnya, terdapat peningkatan signifikan dalam loyalitas pelanggan, pengulangan pembelian, dan keseluruhan performa penjualan di platform Tokopedia. Jadi dapat disimpulkan, personalized marketing adalah strategi pemasaran yang menyesuaikan pesan dengan kebutuhan masing-masing pelanggan menggunakan data mendalam, sehingga membuat mereka merasa dihargai. Pendekatan ini dapat meningkatkan keterlibatan, loyalitas, dan konversi, sekaligus mengoptimalkan anggaran pemasaran. Dengan mengikuti langkah-langkah mulai dari pengumpulan data, analisis, segmentasi, hingga evaluasi, Anda dapat menciptakan kampanye yang lebih relevan dan efektif. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa menggunakan produk dari godong.id untuk membantu operasional usaha Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Sampai jumpa di video berikutnya.